Waalaikumsalam, Bu. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Bu. Juventus. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Muhammad Iqbal. Hadir, Bu. Iya, Agustina. Hadir, Bu. Rina Alpriana. Hadir, Bu. Fadil. Mana Fadil? Oh, tidak masuk, Bu. Kenapa? Sakit, Bu. Sakit, Bu. Lemas. Baiklah anak-anak semua, hari ini kita akan mempelajari tentang kepemilikan yang sah. Hari ini mata pelajaran kita fikih ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Tema kita hari ini yaitu milkiyah atau biasa disebut dengan milkiyah di sini biasa disebut dengan kepemilikan yang sah. Dalam artian ya. Nah, di sini pengertiannya kepemilikan adalah, mau dicatat ya? Ya, Bu. Suatu harta atau barang, suatu harta atau barang sudah yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang, yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan, dimiliki seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Sudah? Sudah, Bu. Nah, kalau disimpulkan, kepemilikan di sini berarti kalau misalnya kita sudah memberikan sesuatu barang atau harta kita kepada seseorang itu, berarti itu merupakan milik dia ya, bukan lagi milik kita. Nah, hukum menjaga atau mempertahankan kepemilikan ini hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib. Jadi kalau kita sudah punya barang, apalagi itu pemberian orang, kita harus menjaganya dengan baik. Nah, di sini juga ada sebab-sebab dalam kepemilikan. Yang pertama yaitu ada ihrazul mubahat, sebab-sebab kepemilikan. Yang pertama itu ihrazul mubahat. Ihrazul mubahat di sini ialah barang atau harta yang belum ada pemiliknya secara sah. Ya, kalau misalnya barang ini, meja ini belum ada pemiliknya secara sah, itu artinya ihrazul mubahat.
Contohnya itu seperti kayak ikan di sungai. Itu kan belum ada pemiliknya ya. Nah, seperti halnya ikan di laut. Nah, air hujan itu kecuali misal Allah yang punya. Nah, selanjutnya ada bil ukud. Bil ukud. Bil ukud di sini adalah kepemilikan yang dimiliki melalui akad. Jadi harus ada akad dulu. Contohnya seperti misalnya prosesi misalnya jual beli antara pembeli dengan penjual. Seperti hutang piutang, dan misalnya ada kalian ingin sewa menyewa rumah ya, itu harus pakai akad. Selanjutnya itu ada bil halafiyah. Bil halafiyah di sini artinya itu kepemilikan yang dimiliki karena warisan. Jadi karena warisan, contohnya seperti itu misalnya si Rina mendapat warisan dari ahli waris, memang untuk Rina. Misalnya Iqbal dapat bagian harta pustaka dari orang tua kayak gitu ya. Contoh selanjutnya yang keempat itu ada minal mamluk. Nah, minal mamluk di sini ialah kepemilikan yang dimiliki dari perkembangbiakan. Contohnya itu seperti misalnya si Lia punya ayam. Ayamnya itu ayam betina. Ayam betinanya itu bertelur. Nah, anaknya ayam yang bertelur tadi itu milik kamu juga. Jadi dia berkembang biak, kayak bisa sapi melahirkan anaknya. Anak sapi itu milik kamu juga. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam kepemilikan menurut Dr. Husain Abdullah. Macam-macam kepemilikan. Menurut Dr. Husain Abdullah. Yang pertama itu ada kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi di sini maksudnya punya kita sendiri, bukan punya orang lain. Memang benar-benar punya kita. Contohnya seperti misalnya dia punya rumah sendiri, itu orang pribadi ya, bukan untuk umum. Punya mobil, motor, kursi, TV dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu ada kepemilikan publik atau bisa disebut dengan umum. Kepemilikan publik atau umum itu menyeluruh, bukan punya kita sendiri. Contohnya seperti jalan raya yang kita lalui ya, itu milik kita bersama. Lapangan olahraga itu bisa kita pakai juga. Selanjutnya itu ada kepemilikan negara. Kepemilikan negara di sini contohnya misalnya kalian sekolah di sekolah, gedung sekolah itu milik negara, gedung pemerintahan ya. Hanya itu ada hutan. Hutan itu milik negara. Ini adalah kepemilikan, macam-macam kepemilikan menurut Dr. Husain Abdullah. Ini sudah dicatat? Sudah, Bu. Fokus ya. Bu. Nanti kalau ibu tanya harus jawab. Bu. Nah, selanjutnya itu ada dalam kepemilikan di sini
ada yang dimaksud dengan ihrazul mubahat. Ada juga halafiyah. Nah, ihrazul mubahat di sini maksudnya itu seseorang boleh memiliki harta yang belum dimiliki oleh seseorang. Ngerti tidak? Dia itu boleh memiliki harta tersebut kalau barang itu belum dimiliki oleh seseorang. Hah? Seseorang itu boleh memiliki harta itu kalau belum ada yang memilikinya. Contohnya itu seperti misalnya burung masuk dalam rumah nyasar, kan itu berarti bukan punya orang karena dia masuk saja. Seperti halnya walet, kita kan tidak tahu yang mana walet kita ya. Itu banget, ngerti? Ngerti, Bu. Coba saudari Rina. Seseorang boleh memiliki harta kalau belum ada yang memilikinya. Contohnya coba lihat. Contohnya seperti kita bilang Bu. burung, Ini burung, burung walet. Coba saudari Iqbal tambahkan. Burung masuk dalam rumah, Bu. Nah, ngerti ya? Ihrazul mubahat. Selanjutnya ada yang namanya halafiyah. Halafiyah yaitu bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang sudah tidak ada dalam berbagai macam hak. Bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang sudah tidak ada lagi memilikinya. Tidak ada lagi pemiliknya. Pemiliknya. Nah, kalau pia ini ada juga macam-macamnya. ya, Yang pertama itu seseorang terhadap seseorang. Tahu nggak maksudnya? Maksudnya seseorang terhadap seseorang di sini ialah misalnya suatu harta itu, kepemilikan suatu harta itu ditinggalkan oleh pewarisnya. Nah, orang yang ditinggalkan ini hanya sebatas memiliki hartanya, bukan mewarisi hutang. Ya, ya, ngerti tidak? ngerti, Bu. Nina nggak ngerti ya? Ya, Coba lakukan dulu. Dia ini punya harta, ditinggalkan, misalnya Rina ya, tinggalin harta kepada Iqbal. Nah, Iqbal ini hanya mewarisi hartanya, bukan hutang-hutangnya. Misalnya Rina itu punya hutang, nah berarti bukan Iqbal juga mewarisi hutangnya Rina. Nah, berarti kan? Selanjutnya itu ada sesuatu terhadap sesuatu. Sesuatu terhadap sesuatu maksudnya ialah kewajiban seseorang untuk mengganti harta atau barang milik orang lain yang dipinjam karena rusak, hilang dari barang tersebut. Kewajiban seseorang untuk mengganti harta, mengganti harta yang rusak karena dipinjam orang lain. Jadi harta itu akan diganti kalau dia rusak, ya. Itu maksudnya sesuatu terhadap sesuatu. Pinjam karena dia pinjam. kewajiban seseorang untuk Mengganti sesuatu harta atau yang rusak karena rusak. Udah?
Berarti Bu. Selanjutnya itu kita ke Ihyaul Mawat. Ada juga di sini kepemilikan itu Ihyaul Mawat. Ihyaul Mawat di sini artinya ialah upaya untuk membuka lahan baru atau tanah yang belum ada pemiliknya. Hah? Membuka lahan baru. Membuka tanah yang baru yang belum ada pemiliknya. Ngerti kan? Nah, kalau berdasarkan hadis hukumnya itu berubah. Kalau membuka lahan yang baru yang belum ada pemiliknya, boleh-boleh saja. Nah, adapun syarat kalau mau membuka lahan baru yang pertama yaitu tanah yang dibuka itu cukup hanya untuk keperluannya saja. Jika lebih boleh diberikan kepada orang lain yang membutuhkan ya. Nah, selanjutnya itu ada kesanggupan atau cukup alat untuk mengolah lahan tersebut. Bukan hanya untuk semata-mata menguasai tanahnya ya, ada kesanggupan untuk mengolahnya. Sudah? Sudah Bu. Ngerti untuk Ihyaul Mawat? Ngerti Bu. Coba saudari Lia ulang apa artinya Ihyaul Mawat? Membuka tanah yang baru yang belum ada pemiliknya disebut mubah. Iya. Hukumnya mubah. Iya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah ada juga yang namanya akad. Akad. Akad di sini secara bahasa ialah ikatan ataupun persetujuan. Ikatan ataupun persetujuan ya. Sedangkan kalau secara istilah itu kesepakatan seseorang dengan orang lain untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Kesepakatan seseorang dengan orang lain untuk melaksanakan sesuatu perbuatan. Kesepakatan antara seseorang dengan orang lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan. Rukun. Akad di sini juga punya rukun. Yang pertama itu kalau kita mau melakukan akad harus ada 2 orang atau lebih yang melakukan akad. Selanjutnya itu ada sigot. Tahu sigot? Tidak. Nah, sigot itu ada ijab dan qabul. Kayak gini. Selanjutnya ada ma'qud alaih atau ada barang atau sesuatu yang diakadkan. Ukut. Ma'qud alaih. Itu sesuatu yang diakadkan atau bisa disebut dengan barangnya, ya. Sesuatu yang diakadkan atau barang. Setelah rukun, ada pun syarat dari akad. Yang pertama itu syarat orang yang bersaksi. Kalau kita melakukan akad itu harus ada saksinya yang melihatnya ya. Saksinya itu harus berakal. Itu harus ada akal, jadi tidak bisa orang gila yang bersaksi ya. Karena kalau tahunya dia tidak bisa dipercaya. Harus balik. Bahkan balik ya. Harus mumais dan orang yang dibenarkan melalui akad. Nah, yang kedua itu adalah syarat barang. Syarat barang yang diakadkan ya. Itu harus bersih. Harus bersih, jadi tidak boleh kotor-kotor. Harus bermanfaat. Pasti harus bermanfaat ya kalau kita mau barang tersebut. Syarat apa itu? Syarat barang yang diakadkan. Selanjutnya barang yang diakadkan tersebut harus diketahui keberadaannya.
yang diakatkan, kita harus tahu keberadaannya, keberadaannya. Nah, selanjutnya syarat akad yang ketiga itu ada sigot. Sigot di sini ialah dilakukan dalam satu majelis. Kayak kita ini satu majelis ya. Ijab dan qabul harus ucapan yang bersambung. Harus bersambung, tidak boleh terbata-bata. Karena ijab dan qabul itu merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab. Jadi kalau sudah diakadkan, ada ijab dan qabul, berarti barang tersebut sudah sah milik kita. Ya. Mengerti seputaran rukun dan syarat? Oke, Bu. Nah, selanjutnya itu macam-macam akad. Kalau kita mau berakad, ada macam-macamnya juga. Yang pertama itu ada akad melalui lisan, ya. Ada melalui lisan. Akad melalui lisan. Contohnya seperti misalnya kita beromong, berucap dengan lisan, dengan mulut. Diucapkan. Yang kedua itu ada akad tulisan. Jadi dia itu pakai tulisan kayak nota-nota gitu, perjanjian di atas kertas, bersegel gitu ya, pakai materai. Nah, yang ketiga itu ada akad perantara atau utusan, wakil. Jadi dia akadnya ini diwakilkan, misalnya Lia nggak sempat, Lia ada di Purwokerto sana, nah diwakilkan oleh Rina, tapi atas nama Lia sendiri, ya, tidak boleh dengan atas nama Rina. Nah, selanjutnya itu ada akad isyarat. Isyarat, dia hanya menggunakan isyarat, kayak pakai kode-kode, ya. Selanjutnya itu ada akad ta'ali. Akad ta'ati. Akad ta'ati di sini contohnya seperti beli makan di warung. Harga dan pembayaran itu dihitung, tidak ada tawar menawar. Ngerti tidak? Oke, Bu. Itu langsung, tidak ada tawar. Bisa kalau di warung menawar-nawarkan. Sudah? Oke, Bu. Sudah catat semuanya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Benar tidak ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada yang baiklah, di sini kalau sudah mengerti semua akan ibu tanya. Oh, ibu hapus dulu. Maju ke depan ya. Nggak apa-apa bawa bukunya. Coba Nah, coba saudara Iqbal maju ke depan. Jual kayu. Besar sekali kamu, Kak. Duduk. Kontennya susah nanti. Masa nggak kelihatan bentar? Sini geser. Oh, nggak kelihatan, Bu. Ini. Coba saudara Iqbal peragakan gimana sih, misal contohin gimana sih kalau akad melalui akad lisan itu. Akad lisan.
Oh, akad lisan itu yang kita maksud ada akad lisan itu misalnya jual beli. Misalnya saya dengan saudari Rina, nah saya penjualnya dan dia pembelinya bercakap-cakap untuk membeli barang atas sesuatu. Ya, kasih hapus untuk saudara Iqbal. Ya, silakan duduk. Nah, saudara Iqbal sudah agak ngerti ya. Oke, Bu. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan bertanya tentang kepemilikan. Kepemilikan. Saudara Rina maju. Coba sebutkan apa saja sebab-sebab dari kepemilikan. Enggak harus nengok buku terus ya. Sebab-sebab kepemilikan. Kepemilikan adalah suatu harta. Sebab-sebabnya bukan pengertiannya. Macam-macamnya. Nah, ini dia sebab-sebab. Macam-macam kepemilikan menurut Bukan. Sebab-sebab kepemilikan. Ihrazul mubahat. Nah, coba satu saja. Seperti apa pengertiannya? Sebuah contohnya. Barang atau harta yang belum ada pemiliknya, seperti ikan di sungai itu belum ada pemiliknya. Seperti burung yang singgap di rumah. Ya, sudah. Kasih hapus untuk saudara Rina. Baiklah, Ibu rasa semuanya sudah mengerti ya Sudah, Bu. tentang kepemilikan atau biasa disebut dengan milkiyah. Coba saudara Lia, di situ saja. Coba simpulkan apa saja yang tadi kita bahas. Semuanya dari awal sampai Poin-poinnya saja. yang penting-penting. Ya. Tentang Iya, silakan. pengertian dari kepemilikan adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan pengusahanya kepada orang lain. Sebab-sebab sekaligus contohnya adalah ihrazul mubahat, bil ukut, bil halafiyah, minal mamluk, dan macam-macam kepemilikan menurut Hussein Abdullah, kepemilikan pribadi. Baiklah, terima kasih kepada saudara Lia. Ya. Iya. Di sini Ibu akan memberi latihan untuk pertemuan selanjutnya ya. Ya, Bu. Nanti Ibu kirim via email ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, pada anak-anak semua jangan lupa belajar ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Karena dengan belajar kalian akan menjadi pintar. Ya, Bu. Akan bermanfaat untuk di masyarakat nanti. Ya, Bu. Kalau kalian tidak belajar, bagaimana kalian untuk kedepannya untuk anak-anak kalian ya? Ya, Bu. Baiklah, tugas jangan lupa dikumpulkan selanjutnya ya. Nanti Ibu kirimkan. Iya, Bu. Baiklah, sampai di sini saja pembelajaran hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keluar main. Salam, Bu. Salam, Bu. Hati-hati di jalan ya.